Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait performa thermal dan optimasi kehilangan panas pada rice cooker mode warm untuk efisiensi energi rumah tangga. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang kami susun untuk melakukan penelitian ini, di mana pertama ada rekan saya Bagas Tri Atmojo. Kemudian ada Fajar dari Danursa, dan yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Rifki Kurniawan. Rice cooker merupakan peralatan rumah tangga yang tidak hanya digunakan untuk memasak nasi, tetapi juga menjaga nasi tetap hangat melalui mode warm. Nah, pada kondisi ini, rice cooker tetap mengkonsumsi energi listrik karena terjadi perpindahan panas ke lingkungan melalui mekanisme konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, kehilangan panas yang besar ini menyebabkan elemen pemanas terus bekerja dan meningkatkan konsumsi energi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis performa thermal dan mencari faktor desain seperti ketebalan isolasi yang dapat mengurangi kehilangan panas dan meningkatkan efisiensi energi. Terus selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada menganalisis mekanisme konduksi, konveksi, dan radiasi yang terjadi pada rice cooker mode warm. Terus menyusun model perpindahan panas rice cooker mode warm menggunakan konsep jaringan tahanan thermal. Terus menghitung laju kehilangan panas yang terjadi pada rice cooker berdasarkan mekanisme konduksi, konveksi, dan radiasi. Terus menganalisis pengaruh ketebalan lapisan isolasi terhadap laju kehilangan panas pada rice cooker mode warm. Terus menentukan rekomendasi desain thermal yang lebih efisien untuk mengurangi kehilangan panas dan konsumsi energi listrik yang hemat untuk rumah tangga. Selanjutnya ada metodologi dan pendekatan yang digunakan. Metodologi yang kami gunakan terdiri dari 8 tahapan sistematis, dimulai dari menentukan parameter awal dan asumsi fisik, menyusun model sistem dan jaringan tahanan thermal, menghitung nilai tahanan serta laju heat loss total, hingga melakukan variasi ketebalan isolasi untuk menentukan desain terbaik. Nah, untuk slide ini menunjukkan jaringan tahanan thermal pada rice cooker mode warm. Panas berasal dari nasi dan udara di dalam rice cooker, kemudian berpindah melalui inner pot, lapisan isolasi dan bodi luar. Perpindahan panas terjadi melalui 3 mekanisme, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, model ini digunakan untuk menghitung heat loss total serta mengetahui pengaruh ketebalan isolasi terhadap efisiensi energi dari rice cooker. Oke, selanjutnya ada perhitungan yang kami lakukan. Kami menggunakan 3 persamaan tahanan thermal sesuai jenis perpindahan panasnya, yaitu tahanan konduksi, konveksi, dan radiasi. Tahanan konduksi dihitung berdasarkan tebal material dibagi konduktivitas dan luas. Sedangkan untuk tahanan konveksi dan radiasi dihitung menggunakan nilai koefisien perpindahan panas masing-masing terhadap luas permukaan. Selanjutnya, perhitungan konduksi. Untuk parameter konduksi, kami mengasumsikan komponen inner pot menggunakan aluminium setebal 0,1 cm. Lapisan isolasi menggunakan polytron foam dengan variasi ketebalan mulai dari 0,5 cm hingga 2 cm. Dari sini, nilai tahanan kondusi tiap lapisan dapat dihitung dan menghasilkan nilai tahanan sesuai dengan tabel di sebelah kanan. Berikutnya ada perhitungan konveksi. Untuk parameter konveksi, kami menetapkan koefisien konveksi alami di dalam rice cooker sebesar 8 watt per meter kuadrat Kelvin dan konveksi alami luar sebesar 10 watt per meter kuadrat Kelvin. Luas pendekatan permukaan dan luar yang kami gunakan adalah konstan sebesar 0,15
meter persegi, sehingga untuk tahanan konveksi internal didapatkan sebesar 0,833 kilowatt dan untuk tahanan konveksi luar didapatkan sebesar 0,667 kilowatt. Yang ketiga, ada perhitungan radiasi. Untuk parameter yang kami gunakan, kami menggunakan nilai emisivitas bodi plastik sebesar 0,9 dan konstanta Stefan Boltzmann sebesar 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Sementara untuk suhu permukaan luar dari rice cooker, kami melakukan pendekatan sebesar 45 derajat Celcius dan untuk suhu lingkungannya kita asumsikan sebesar 30 derajat Celcius, sehingga didapatkan tahanan radiasinya sebesar 1,09 kilowatt. Selanjutnya, ada perhitungan tahanan total. Tahanan total dapat dicari dari tahanan konveksi inner ditambah tahanan inner pot ditambah tahanan isolasi ditambah tahanan bodi luar ditambah tahanan luar, di mana data-data tersebut sudah kita dapatkan di perhitungan konduksi, konveksi, dan radiasi. Sehingga untuk tahanan total yang didapatkan dari ketebalan isolasi yang divariasi sebesar 2,647 Kelvin per watt untuk ketebalan 0,5 cm, untuk ketebalan 1 cm didapatkan tahanan total sebesar 3,981 Kelvin per watt, untuk ketebalan 1,5 cm didapatkan tahanan total sebesar 5,314 Kelvin per watt, dan untuk untuk isolasi sebesar setebal 2 cm didapatkan tahanan total sebesar 6,647 Kelvin per watt. Selanjutnya ada kehilangan panas, di mana ketebalan isolasi ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap melaju kehilangan panasnya, di mana pada tebal isolasi 0,5 cm heat loss-nya mencapai 15,11 watt. Namun, saat ketebalan ditingkatkan menjadi 2 cm, heat loss berhasil ditekan hingga 6,02 watt. Selanjutnya, kita mencari konsumsi energi yang digunakan, di mana pada pendekatan kali ini kami mengasumsikan bahwa rice cooker tersebut digunakan selama 12 jam. Sehingga untuk energi yang digunakan untuk ketebalan 0,5 cm sebesar 0,181 kWh. Untuk ketebalan 1 cm, energi yang digunakan sebesar 0,121 kWh. Kemudian untuk ketebalan 1,5 cm, energi yang digunakan sebesar 0,09 kWh. Dan untuk ketebalan 2 cm, energi yang digunakan sebesar 0,072 kWh. Setelah melakukan perhitungan untuk melakukan pendekatan, didapatkan data berupa di mana laju kehilangan panas akan berkurang seiring bertambahnya ketebalan isolasi. Namun, penambahan ketebalan isolasi ini juga akan memberikan dampak efisiensi yang semakin kecil. Oleh karena itu, pemilihan ketebalan isolasi yang optimal perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi termal, penggunaan material, serta aspek desain agar diperoleh rancangan yang efektif dan efisien. Oke, selanjutnya dari rekomendasi desain dari kelompok kami itu dengan mempertimbangkan keseimbangan antara performa dan aspek praktis ketebalan isolasi merupakan pilihan desain yang paling optimal. Ketebalan ini mampu menurunkan heat loss dari 15,11 watt
menjadi kondisi aman 7,53 watt, serta menurunkan konsumsi energi selama 12 jam dari 0,181 kilowatt per jam menjadi 0,090 kilowatt per jam, tanpa memerlukan penambahan material dan dimensi isolasi yang berlebih, seperti ketebalan 2,0 sentimeter, meskipun ketebalan 2,0 sentimeter menghasilkan inflows yang lebih rendah, yaitu 6,02 watt dalam konsumsi energi 0,072 kilowatt per jam. Tapi peningkatan performa yang diperoleh relatif kecil dibanding tambahan kebutuhan material. Oleh karena itu, ketebalan isolasi 1,5 sentimeter memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi energi, penggunaan material, dan kemudahan implementasi, sehingga layak direkomendasikan sebagai desain yang paling optimal untuk resiko permukiman pada penggunaan rumah tangga. Oke, selanjutnya kesimpulan dari kami secara keseluruhan, rekomendasi desain lapisan isolasi dengan ketebalan sekitar 1,5 sentimeter, material isolasi berkonduktivitas termal rendah, desain tutup yang lebih rapat, serta pengaturan suhu modul yang efisiensi. Kombinasi tersebut mampu meningkatkan kemampuan rice cooker dalam mempertahankan panas, mengurangi kehilangan energi, sekaligus tetap mempertahankan desain yang praktis dan layak diterapkan pada penggunaan rumah tangga. Terus, penelitian ini menunjukkan bahwa metode jaringan tahanan termal dapat digunakan sebagai pendekatan yang efektif untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan performa termal restoran modular melalui pendekatan ini. Terus, ketebalan isolasi terhadap tahanan termal, heat loss, konsumsi energi, serta pemilihan desain yang optimal dapat dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan rice cooker yang lebih hemat energi, efisiensi, dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun kalimat yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.